Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu, yang ngopi helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, yang ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu. Yang ngopi helu, yang ngopi helu. Halo. Hai, Ngopi Helu hari ini balik lagi untuk menjumpai Anda semua tentunya bersama dengan narasumber yang apa kali ini? Yang membuat kita akan bersiap untuk menjadi orang tua yang baik. Betul, Ada bunda-bunda. Ada saya Rina. Ada Bunda Rina. Ah, iya, ada Papi Cacan. Yang akan bercerita bersama kami, Kak. Halo, sana dong, halo. Ada Kamika yang merupakan konselor menyusui, kemudian juga Praktisi bidan. Oke, kemudian juga baby care and mom spa. Kebalik ya? Betul. Bener ya? Nggak apa-apa, aman. Sebentar, mohon maaf ini kan Baby and mom Kamika spa. udah datang jauh-jauh Iya, ya. betul. Ada perbedaan nggak sih ini dari 4 yang dibilang tadi? Apa tuh praktisi bidan? Terus apa lagi? Konselor menyusui. Konselor menyusui, baby spa, Iya. sama mom care. Ya. Boleh satu-satu nggak Oke, Kamika? jadi kalau bidan praktisi itu penolong persalinan, gitu. Bidan praktisi penolong persalinan, ini juga merawat bayi baru lahir, kemudian perawatan kehamilan juga, Oke. itu bidan praktisi. Terus kalau konselor menyusui itu tuh sebutan buat profesi sebetulnya. Saya ini berprofesi sebagai konselor menyusui, di mana saya menjadi konseling ketika bunda-bunda nih lagi ada problem kah, atau sebelum ada problem deh, sebelum ada masalah, boleh berkonsultasi dengan saya. Oke. Terus yang terakhir praktisi spa baby and mom care itu adalah gini, mom care tuh pijatan laktasi, pijatan oksitosin, pijatan menyusui, pijatan ibu hamil, kemudian pijatan nifas. Itu mom care-nya. Oke. Terus kalau yang spa baby-nya pijatan dan renang biasanya Harus gitu. belajar lagi kayak Kamika ya. Tapi ini menarik Banyak ya, karena banget. ternyata dunia baby, mom itu Luas ternyata. kepada siapa saja itu harus dipahamin, nggak Iya, cuma betul. kepada ibu, istri Betul, gitu, betul. suami gitu. Tapi siapa aja yang ada di sekitarnya ya. Ya. Rina kan mom juga, bunda. Iya, betul, bunda. Rina asik. Bunda. Bunda pernah berkonsultasi nggak sama Kamika? Pernah. Oh gitu. Pernah.
Pertanyaan Rina apa sih waktu konsultasi pertama? Apa ya, ada laktasi nggak sih? Pijat laktasi ada, pijat sama laktasi. Waktu itu newborn karena aku belum berani mandikan bayi, jadi aku minta oke. tolong sama Mika. Iya, betul. Sebentar, saya tuh punya pertanyaan penting banget ya yang saya nggak tahu bisa dijawab apa enggak ya. Kan bidan ya, praktisi baby juga sama mom juga. Bagaimana jika suatu saat bidan itu melahirkan? Bagaimana cara dia melahirkan? Bisa nggak menolong Bisa nggak diri melahirkan? sendiri? Nggak Menolong bisa, diri ada sendiri? tempat Nggak bisa orang ya? lain. Nggak bisa. Tetap manusia sebagai makhluk yang ini ya, makhluk Iya. sosial ya. Akhirnya pertanyaan saya 17 tahun ini seumur saya itu bisa terjawab Nggak ya bisa. nggak bisa ya. Nggak bisa, 17 betul. tahun ya. Kenapa sih kalian nggak terima 17 tahun? Iya, 17 tuh. 17 apa sih? 17 tahun banget ya. Nggak, pertanyaan itu bener. Betul. Dan ini kalau ngebantu orang melahirkan bisa, kalau ngelahirin sendiri bisa nggak sih gitu? Tetap perlu bantuan Tetap orang perlu lain, bantuan. betul. Oke, terima kasih. Sama-sama dengan senang hati. Demikian acara hari ini pertanyaan saya udah cukup. Iya, jadi ini buat para bunda-bunda mungkin yang masih ada yang mungkin saat ini sedang hamil atau menuju masa persalinan atau ada yang baru saja bersalin yang masih punya newborn, nih bisa banget nih buat jadi referensi hari ini ya. Oke. Ada baby spa tadi, ada Betul. mom care, Betul. terus Konselor ada menyusui, Kak. ada konselor menyusui. Itu biasanya masalahnya Chan, kalau orang menyusui kan biasanya ada yang mampet tuh, bisa sampai berakhir di meja operasi juga kan. Oke. Nah itu bisa dibantu sama Mika ya, itu Betul. biasanya pakai pijat. Iya, breast care namanya. Pijatannya tuh di depan ya, pijatan payudara. Itu melancarkan buat peredaran darahnya semakin lancar gitu. Itu sebenarnya tuh banyak tuh sebelum akhirnya di meja operasi tuh banyak tahapannya. Karena menyusuinya tidak sering, akhirnya payudara bengkak tidak teratasi, tersumbat, akhirnya nanti ke mastitis. Mastitis tidak diatasi, mastitis ini peradangan gitu. Mastitis tidak teratasi, peradangan tidak teratasi akan jatuhnya ke abses. Abses tuh isinya udah nanah. Oh, abis Itu akhirnya pembengkakan ya? betul, bengkak disertai memang ada nanahnya, ada pushnya di dalam situ, dan itu memang berakhirnya biasa di meja operasi. Oke, kalau kita bicara masalah baby and mom gitu, jadi kan proses itu adalah berarti bidan masuk saat ibu akan melahirkan. Betul. Nah, kalau proses sebelumnya tuh dikonsultasikan sama dokter berarti ya? Bisa, Oke. dengan bidan pun bisa. Benar, bidan bisa? Bisa, kan ada puskesmas, ada pustu, ada bidan klinik. Banyak, tidak hanya dengan dokter saja, tapi dengan bidan-bidan pun bisa. Bisa? Bisa. Oh, oke, baik. Namanya antenatal care. Saya punya pertanyaan lagi penting banget. Sini, duduk. Hah, siapa mbak-mbak ini? Ini ada namanya Ratu, dia sepupu saya, lagi kuliah di Palangkaraya. Duduk tuh. Cute banget ya. Iya. Tuh ya. Mau aku panggil Dede kan nggak mungkin, jadi yang panggil harus Ratu. Duduk tuh. Ini ada Kamika nih lamu hari ini. Kamika, ini lucu, ada bayi. Iya, bener nggak disapa loh bayinya. Ada bayi. Tuh ada bayi. Kamu nggak mau nanya kenapa bayinya dibawa ke sini? Ih. Iya, ini membicarain apa ya kak? Ini kita lagi bicara mom and Baby care. Mom and baby care tentang perawatan bayi newborn dan juga ibunya yang mungkin baru saja melahirkan ya. Mika belum punya baby kan? Mika, Ratu belum punya baby kan? Nah, kamu belajar ya sama Kamika nih. Iya, kalau boleh tahu nih kak, mau nanya nih nggak apa-apa ya kak? boleh banget. Ah, nanti misalkan bayinya rewel, itu kayak gimana kita untuk biar Ngatasinnya dia ya? ngatasinnya? Sebenarnya bayi rewel itu, tangisan bayi itu kan sebenarnya salah satu cara bayi berkomunikasi. Jadi kita lihat dulu nih, popoknya penuh apa enggak, ruangan di sekitarnya panas apa enggak. Karena bayi suhu ruangan panas di sekitar kan berkeringat tuh bikin dia nggak nyaman, risih. Terus kita cek nih, popoknya penuh apa enggak gitu. Terus juga dia nih terakhir minum susunya kapan, mana tahu dia kehausan. Jadi gitu. Bayi rewel tuh bukan berarti bahwa gawat deh, maksudnya dalam arti gawat darurat nih bahasanya, kayak sakit atau apa kayak gitu, enggak ya? Tapi memang bisa jadi karena ada yang nggak nyaman di dirinya bisa, karena dia sakit pun bisa. Tapi cek aja dulu beberapa itu, cek dulu suhu ruangan kita nih udah nyaman nggak nih, apakah terlalu panas, terus juga minumnya gimana, kapan terakhir dia minum, apakah dia haus, cek lagi popoknya gimana. Kadang tuh juga memang ada yang lecet popok tuh bikin bayi rewel. Ruam gitu ya? Betul, gitu. Jadi gitu sebenarnya. Nggak apa-apa sih sebenarnya bayi itu. Terus ada yang namanya kolik juga, ada yang namanya kembung. Itu bisa digendong dengan metode ini loh, Kak. Seperti ini. Oh, jadi tujuan bawa baby ini buat sampel? Iya, menggendong tuh banyak tuh. Jadi kalau dia kolik atau dia kembung, biasanya bayi lebih nyaman digendong seperti ini. Terbalik gitu? Ya, tiger on tree namanya. Gitu. Maaf, apa tadi? Tiger on tree. Tiger Tiger on on tree. tree. Ini Oh, bayi kayak atau tiger. harimau? Bayi harimau dia Oh, ya. bayi harimau. Iya betul, lebih nyaman biasanya, lebih tenang, Oke. lebih nyaman gitu, gitu digendong. Bayi itu kan memang sangat-sangat sensitif. Kadang-kadang bising sedikit, apa sedikit langsung gendong aja, bikin dia tenang. Kenapa nah? Nggak
apa-apa sama mama ya di Oh, sini. berarti kita nggak harus langsung cemas atau Enggak gimana gitu ya? usah, aman. Memang cara berkomunikasi bayi seperti itu. Kalau Celik udah bisa ngomong ya. Iya, benar-benar. Gitu. Ratu udah pernah gendong bayi belum? Mau nih ada baby vintage. Gimana? Udah pernah gendong baby belum? Udah. Pasti Udah. bayinya ini sepupu-sepupu ya? Iya, Ponakan keluarga-keluarga, gitu ya? ponakan gitu. Pernah nggak kamu di apa namanya waktu gendong gitu, terus kayak dia cerewet sama kamu rewel gitu, pernah nggak? Pernah sih. Pernah. Jadi pantesan nanya. Curi ilmu ya. Iya, benar banget. Lumayan ya. Tipis-tipis. Iya. Aku langsung ya Bang Makasih. Jajan. Mau kemana? Kak Rina, mau ke belakang dulu. Ada yang dikerjain Oh ya. iya oke. Dia Ini mau- gantiin popoknya. Iya, ini permisi ya. Makasih, Bu. Oke, Makasih terima kasih. Ratu. Kita ngopi dulu yuk. Iya boleh. Mika boleh Boleh, kita oke, ngopi siap, dulu siap, nih siap. ya. Bayinya jangan dikasih kopi ya. Oke. Tapi kalau mamanya kita nih ngelihat ya, teman-teman kita yang seumuran gitu, ibu-ibu muda gitu kan, banyak banget tuh yang belajarnya maaf dari internet dan segala macam gitu-gitu. Nah, ketika ada seorang Mika yang adalah praktisi mom and baby gitu kan, bidan juga, itu alangkah baiknya membaca literasi dari internet cukup atau enaknya ngobrol langsung sih Mika untuk Ngobrol membantu memahami proses lahiran tuh begini kalau dia nggak ke dokter gitu. Terus kalau nanti pas ada apa-apa di kitanya, ibunya, anaknya tuh enaknya gimana, ngobrol langsung atau baca internet udah cukup? Sebenarnya tuh mau ngobrol langsung boleh, mau baca literasi juga nggak masalah sih Kak. Yang penting literasinya tuh jelas dari mana sumbernya. Iya, Kan betul. kebanyakan TikTok ya Kak. Ini bunda ini ngomong begini, bunda Iya, itu ngomong iya, begitu. betul, Akhirnya betul, kan betul. kebanyakan ilmu yang mereka serap nih, jadi bingung yang mana ya, akhirnya bingung sendiri toh. Tapi nggak masalah sebenarnya. Misalnya nih di Kemenkes tuh kan udah ada juga Kak, ada link bahkan mereka itu Kak, Kemenkes itu di mana kita bisa membaca problem-problemnya di mana, ada linknya. Dan buku seperti ini nggak cuman buat apa dikasih bidannya atau dokternya cuman dikasih gitu. Jadi ada alasannya. Di sini banyak banget Kak dibahas. Itu lengkap ya. Kemenkes Itu ini yang lengkap. mengeluarkannya Kak. Berarti akan ini gratis ya? Gratis Kak, Kalau betul mau dari puskesmas. Kita dapat buku begini tuh gimana? Ke Kemana? puskesmas bisa, terus ke bidan bidan praktek juga bisa. Cuman dokter kandungan sih enggak ya setahu saya. Oh, oke. Gitu. Berarti ini ke bidan, Bisa. ke puskesmas gitu. Jadi betul. bisa ngobrol, nanti Betul. bisa ikut buku panduan di sini. Betul, nih dibaca di sini banyak banget. Isinya banyak ya. Banyak Kak, dan ini kayaknya lebih tebal dibandingkan sebelumnya Kak. Informasinya lebih lengkap di sini. Itu dalamnya apa aja sih? Ada kita lihat. lambung Kak, yang paling penting itu adalah lambung bayi. Kan biasanya tuh, iya betul. Di sini ini perbedaannya jelas banget nih, bentar. Gambar lambung bayi biar kan ada tuh awal-awal lahiran, sampai bundanya nanti dia siap untuk empasi. Betul Kak. Jadi biasanya kan bunda-bundanya tuh nggak percaya diri tuh di awal persalinan tuh, asiku kok nggak ada ya, asiku kok belum keluar ya. Padahal lambung mereka itu masih kecil banget Kak. Aduh, aku nggak dapet Ini nih. anak aku minum susu segini kenyang nggak sih? Nah, gitu ya, biasanya betul. ya. Jadi di sini ada jelaskan lambung bayi itu kecil banget kayak kelereng. Itu hari pertama. Betul. Iya? Betul Oh, Kak. oke. Saya nggak bawa kelereng, tadi saya mau Iya, bawain iya. sebenarnya. Sekecil kelereng udah Betul, dan itu cuman cukup 5 sampai 7 mili saja, dan yang mereka perlukan tuh kolostrum Kak. Gitu. Dan Kolostrum itu didapatkan dari air susu ibu. betul, dan itu hari pertama Kak, hari ke-0. Jebret lahir langsung taruh. Ada namanya tuh inisiasi. Betul, inisiasi menyusu dini atau kita bilang IMD. Jadi IMD itu adalah segera setelah lahir, bayi langsung ditaruh di dada mama. Biarkan dia mencari Betul, apa namanya? mencari routing, mengisap payudara sendiri. ibunya untuk Mengisap. Mengisap Nah, sendiri. tapi sebenarnya goalsnya tuh sebenarnya bukan ini ya Kak. Goalsnya tuh bukan apa dia bisa mampu ya, tapi 1 jam. Jadi rekomendasi WHO, Organisasi Dunia nih, Kesehatan Dunia menyarankan, merekomendasikan 1 jam pertama bayi harus dilakukan IMD. Iya. Gitu. Karena begitu bayi lahir 5 menit awal tuh masih tidur Karina. Iya. 5 menit awal tuh masih tidur. 20 menit kemudian baru nanti dia akan ngecap-ngecap. Terus 40 menit kemudian baru dia akan ngisap-ngisap. Jadi harus 1 jam di dada mamahnya. Gitu. Itu ketika proses bayi sudah lahir dan proses awal waktu inisiasi ya. Saya tahu itu doang sih sebenarnya. Iya. Nah, ketika proses persalinan terjadi, nih saya balik lagi ke ibu yang akan melahirkan gitu. Kan kita nggak tahu nih ada berapa 32 minggu. 37 minggu sampai 39 ya. ada Ya, juga 42 masih ini kok Kak. masih aman. ada. Nah, itu proses begitu tuh kalau mamanya didampingin bidan bisa nggak sih ditemenin gitu? Maksudnya dia berkonsultasinya ke bidan ini dan lahirnya bakal di bidan itu gitu. Boleh Kak. Kalau mamanya nih ditentukan tanggal lahirnya kapan gitu. Terus dia
sebelum tanggal udah di situ, boleh nggak sih biasanya di kliniknya bidan itu? Oh, kalau belum lahiran ya Kak, belum lahiran ya alangkah lebih baiknya di rumah aja, nanti malah dibikin stres malahan Oh, di gitu? situ. Iya. Mau staycation ya, belum Iya. lahiran Iya udah di boleh, bidan. emang staycation. Enggak. Nggak boleh juga Jadi, ya? Kalau kan sekarang udah bisa chattingan ya Kak, Karina Iya. misalnya Karina, Mika aku udah mulai tanda-tanda nih, apa tanda-tanda aku Lahiran gini. anak kelima gitu Nah, ya. mulus-mulus gitu kan. Horor ya. Udah keluar lendir darah gitu kan, bisa sambil konsultasi sama bidannya via WhatsApp dulu. Nah, ketika udah kontraksinya udah mulai intens, baru mungkin ke kliniknya untuk diperiksa dalam biar tahu bukannya Iya, berapa. Oh itu prosesnya di situ. Iya betul, nggak langsung mentang-mentang tanggal 5 langsung tanggal 5 staycation, enggak. Tapi saya punya pertanyaan lagi, Rin. Kenapa? Boleh. Penasaran Kamu penasaran banget. banget. Banyak Saya banget penasaran pertanyaannya. Nggak apa-apa, biarin aja, saya ngomong Calon pintar. ayah ya? Iya, amin. Amin. Jadi biasanya tuh gini, kan ada tuh maaf beberapa case ibu melahirkan itu membutuhkan penanganan khusus seperti akan menuju sesar. Sesar terjadi karena ada Hal-hal Indikasi lah, lainnya indikasi-indikasi gitu. medis ya. Nah, kalau di bidan apakah akan bisa sesar atau ketika itu akan lahiran akan tetap normal atau seperti apa? Enggak. Jadi bidan itu Kak ada batasannya memang ada batasannya memang ini di tangan bidan, ini di tangan apa? Di tangan Dokter? dokter. Dokter. Nah, Oke. kalau sudah sampai operasi enggak boleh, memang harus di tangan dokter. Tetap akan Oh, oke. dirujuk ke rumah sakit ya kalau memang ada tindakan. Betul. tindakan yang Itu tidak berarti bisa pas lagi pas lahiran ada apa-apa boleh langsung digeser ke rumah sakit? Boleh, biasanya begitu. Oh. Ada diskusi juga di situ, pengambil keputusan suami di situ di pengambil keputusan bapak misalnya apa detak jantung adek udah mulai menemah misalnya, terus pembukaan tidak maju-maju misalkan gitu kan. Kami ada partograf juga Kak. Partograf itu pemantauan apa terkait pembukaannya, detak jantungnya. Kalau misalnya di pemantauan itu ada yang kurang nggak beres nih, melewati garis waspada dan lain sebagainya, kami akan diskusi dengan keluarga gitu, ngambil keputusan, baru ke rumah sakit pun Pak biasanya tuh diskusi juga nih maunya kemana. Ada mau pakai BPJS kah atau ada apa yang Klinik nggak pakai swasta gitu. Oke. Atau ada ada yang mau khususnya tuju, gitu. betul, atau ada yang mau dituju pengennya dengan siapa gitu. Oh, oke. Biasanya begitu. Oh berarti proses kayak gitu ya? Betul. Berarti kalau memang lagi dalam proses kehamilan akan berjalan dan belum melahirkan gitu, sama bidan konsultasi boleh, sama dokter boleh. Gitu. Boleh. Yang mana terdekat ternyaman. Betul. Oh, Tapi kalau tindakan tetap nanti Dokter, Kak. Oh iya, tetap ke dokter. Kalau misalnya memang ada indikasi yang medis. membahayakan ibu dan anak ya. Betul Kak. Oke. Nah, terus kalau Mika kan juga buka home service Oh, ya. iya, itu betul. nanti tenang aja kita bahas. Kita bahas pokoknya sampai menyusui. Aku penasaran Apa? banget. Kamu- Sebentar saya mau tanya. Ini tanya banget udah 4 kali penasaran. Ini ngapain ini benda ini? Iya. Ini apa? Ini Ini apa? Ini sebenarnya payudara ya. Ah, oke. Saya izin ya, maaf. Ini biar Boleh sini enak bayinya. menjelaskan. Ada sini dia sama Oom. Jangan takut. Oh ya oke. Mamanya aja sini sama. Oke, gimana? Itu kenapa kok ada benda itu gimana Oh, ceritanya? Oh gini. gitu gendongnya Se- ya. Iya, dia Sebenarnya- apa? Tiger apa? Tiger apa? on tree. Tiger on Ah, tree. udah bisa. Wes, keren bener. Iya, udah bisa. bener, keren, Digituin. keren. Back gitu kan. Kalau nakal kamu nakal Pernah banget. nggak? Ini kan nyaman sebenarnya untuk bayi. Betul, Tapi kan kalau misalnya dilihat sama nenek-neneknya atau biasanya kan ditegur nih pasti kayak gini. Pernah nggak Mika kasih edukasi? Pernah Kak. Pernah. Coba perhatikan. Kan nangis nih, tiba-tiba begini diam. Nangis minta uang gitu. Jangan gitu Iya, gitu. benar. Jangan gitu nanti papa belum gajian. Terus saya bilang aja bahwa maksudnya lihat nih, maksudnya kan diem toh ketika digendong seperti Ya, emang itu diem sih bayinya. lebih nyaman Itu boneka gitu. ya? Sudah. Misalkan. Oh, boneka, oke, Iya baik. benar. Misalkan gitu sih Kak. Biasanya bisa kok diedukasi. Cuman kalau memang ada nenek-nenek yang lebih ini ya udahlah kita kasih Jangan katanya pengertian. jangan gitu. Nanti dia Itu mual salah, gitu. itu salah, iya. Masa dibalik gitu. Jatuh nanti Ya kan. sabar ya, nanti Pelan-pelan om sih. transfer. Salah maksudnya nanti papa transfer gitu maksudnya. Nah kita balik ke sini Ya, nih. oke, Ini oke. apa nih fungsinya tadi dibawa? Kak boleh balikin dulu bayi aku. Oh ya maaf bayiku. adek. Kembalikan bayiku ya. Jadi gini, Kembalikan jadi anak. ceritanya kenapa saya bawa ini peraga ini ya, ini payudara nih ceritanya. Saya mau menjelaskan tentang perlekatan. Tadi yang Jadi- inisiasi tadi. Betul, enggak, lain bukan lagi Kak. Jadi kakak tadi Karina tadi bilang nanti kalau takutnya lecet dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah ketika perlekatan itu nggak tepat. Perlekatan. Nah, posisi dan perlekatan yang kurang tepat. Oke. Saya coba ya gini. Kalau bayi menyusu dalam keadaan begini, ini udah pas nih. Perut bayi ketemu perut mama. Oke. Nah, usahakan kepalanya juga nengok ke sini ya. Jangan Di atas. Betul, Jangan ditempel ke betul. dada. Keseringan yang saya temuin itu adalah badan begini, kepala begini. Oh badannya Mulai. lurus. Nah, tapi betul ya. kepalanya kepalanya. Sering Oh, ketemu itu oke. begitu Karina, sering ketemunya. Akhirnya apa? Payudaranya lecet gitu, suplai ASIN juga nggak maksimal. Itu gitu. karena lehernya. Iya Karena betul, tidak pas. karena nggak pas. Coba kakak minum, terus kakak noleh ke sini,
Ya, coba kakak minum. Susah kan? Ya minum. Nah, begitu kan? Nah, gitu. Iya, aku praktekin lagi. Coba gitu kak. Jadi gitu. Itu akhirnya membuat bayi itu puting bundanya akhirnya lecet. Karena gitu. tertarik. Salah satunya. Posisi yang kurang tepat kak. Jadi Oh. posisi itu memang harus perut ketemu perut, telinga sama bahu itu Rata. satu garis lurus ya. satu garis kak. Begitu. Nah. Terus payudaranya itu ada yang namanya nih kalau kita bilang perlekatan tuh ada yang namanya CALM, calm. Itu chin kak, dagunya menyentuh payudara, menyentuh payudara. Terus areolanya ini, areola itu yang warna hitam nih kak. Jadi sebenarnya bayi itu tidak mengisap di puting, tapi di payudara. Oh. Kita bilangnya payudara kak. Kalau puting ya itu lecet akhirnya. Oh, oke. Jadi kalau terus areola ini kan kak ada yang lebar, ada yang kecil toh. Iya. Nah kalau kecil seperti ini biasanya udah masuk semua ke dalam mulut bayi itu aman. Tapi ada kalau payudaranya areolanya lebih besar, dominan areola yang bawah ini masuk ke dalam mulut bayi itu benar. Oke. Gitu. Terus yang selanjutnya hidungnya ini lip, bibir. Bibirnya itu bibir bawahnya ke bawah, bibir atasnya ke atas kak. Jadi gini. Nah, Oke. nggak begini. Masuk semua, nggak masuk gitu ya. Iya, jadi dia nggak ini ke bibirnya tapi membuka membrane ini ke bawah, ini ke atas gitu. Terus Berarti dia kalau dewasa nggak perlu filler lagi dong ya kalau dia pas banget dari kecil. betul. Bisa aja nih kakak. Terus nanti Berarti triknya bunda-bunda ya. Coba nanti Begini ya buat bunda-bunda anak-anak. caranya ya bunda. Iya, betul. Jangan sampai salah apa tadi namanya Perlekatan. Kan, udah jago saya. Karena sebenarnya orang Perlekatan. kira ASI itu mudah, tapi ternyata enggak semudah Ya, itu. betul. Saya mau nanya lagi nih pertanyaan Boleh ke-6 terakhir saya. kak. Oh ya boleh, Terakhir. silakan. Tadi kan baru sampai CAL ya. Iya. Jadi yang terakhir moodnya itu mulutnya membuka lebar kak. Jadi Harus nggak dipaksa. ngerti ya gitu. Nah gimana cara supaya mulut membuka lebar? Usahakan putingnya sentuh ke hidung sehingga ketika dia ketemu hidung kak Nggak kaget. dia akan mencari. Apa ini gitu? Bukan dia akan mencari kak. Oh, oke. Dia Ini akan yang aku cari, Bener gitu. Jadi akhirnya bikin mulutnya terbuka lebar. Itu sih salah satu trik dan tipsnya Oke. supaya payudaranya putingnya tidak lecet. Oke. Gitu. Ada lagi? Pernah nggak menemukan ibu-ibu ketika menyusui anak tuh ditepok-tepok gitu? Ada. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Atau bikin kaget bayi sebenarnya? Enggak Karena sih, dia Kak, tidak fokus. bikin kenyamanan aja, cuman tepuk-tepuknya jangan yang kenceng-kenceng juga ya. Tepuk-tepuk sayang, ringan. Tepuk-tepuk aku, Rin? Asik. Oh wow, itu lebih kepada emosional sih menurut aku. Nggak yang terlalu ini banget. Itu tuh biasanya respon ini aja, tepuk-tepuk itu. Iya Kak, biar Ada ini nggak sih? Maksudnya ada durasi nggak sih seberapa lama? Apa tergantung dengan jumlah air Iya, susu yang keluar? kapan kita tahu dia udah kenyang atau belum? saat bayi melepas payudara bundanya. Oh beda sama di resto ya. Kalau aku biasa ada yang hitam-hitam tat gitu diambil makannya tuh udah selesai. Apa itu Kak? Kan kamu bukan. Kan itu ada tanda makanan udah selesai gitu. Tinggal diambil. Oh gitu. Gimana? Kalau itu waktunya kapan? Waktunya kapan? Jadi Berapa gini, menit gitu? nggak ada Kak, jadi nggak ada durasi menitnya ya Kak. Durasi menit, misalnya Mika nih 15 menit, Karina 20 menit, enggak. Jadi ketika bayinya sudah melepas dia dari payudara bundanya, berarti dia udah dapat tuh. Udah dapat ASI awal dan udah dapat ASI akhir. ASI akhir nih kayak akan lemak itu yang bikin dia kenyang. Oh jadi yang terakhir Gitu. itulah yang Betul. membuat dia selesai cukup gitu. Betul. Oh, oke. Makanya kalau menyusui usahakan ruangannya tenang gitu. Ketika banyak yang datang akhirnya dia ke-distract. Iya, Siapa betul, tuh? betul, betul. Nah kayak gitu. Jika air susunya tidak mencukupi atau tidak keluar gitu, itu gimana dong? Kalau diganti pakai susu biasa, emang boleh-boleh aja? Oke. Panjang Gini, banget Kak. nih ya pertanyaannya. Iya, Kita tinggal sedikit lagi boleh Betul, deh, boleh betul, deh. nggak apa-apa Kak. Jadi proses menyusui itu ada 2 hormon yang bekerja Kak. Namanya prolaktin dan oksitosin. Iya. Prolaktin itu untuk produksi, tapi oksitosin itu untuk mengalirkan. Oke. Nah kalau Kakak bilang tadi gimana kalau asinya nggak cukup gitu ya. Nah harus terus-menerus disusukan. Oke. Kan ya? Supaya memancing. Betul. Jadi ketika payudara Aku menyentuh, jago banget deh kayaknya. betul. Jadi ketika payudara ini menyentuh mulut bayi, Kak, dia akan ngirim sinyal ke otak, produksi nasi. Dia akan oke. mengalir Oke, gitu. Dan bikin bundanya happy, bikin Karina happy. Oke. Bikin aku happy. Supaya asinya mengalir dengan deras. Karena beberapa juga payudaranya bengkak, asi nggak ngalir karena hormon oksitosinnya kekat. Iya. Biasanya stres, bundanya Karena stres. itu tadi Nggak bawaan stres percaya ya. diri, betul. Oke, kita bicara masalah mom dan juga baby juga masih panjang karena tadi masih ada mom care dan juga Ada baby, baby spa. care. Oh iya, baby spa. Gimana sih Oh, mom oke. care, baby spa? Nanti kita akan balik Apa lagi sih kita gitu ya, ngopi Nak? hello ya, pokoknya. Iya. Inilah persembahan dari Cia dan David.
dekati dirimu, dan juga cukup banyak cara untuk miliki hatimu, namun ada satu yang tak bisa, ku tak bisa membuat kau hanya cinta diriku. Aku bukan seorang persinggahanmu, juga bukan seorang tempat mengadu, namun mendengar keluh kesahmu, ku ingin kau hanya cinta aku. Ada cukup banyak cara untuk dekati dirimu, dan juga cukup banyak cara untuk miliki hatimu, namun ada satu yang tak bisa, ku tak bisa membuat kau hanya cinta diriku. Aku bukan seorang persinggahanmu, juga bukan seorang tempat mengadu, namun mendengar keluh kesahmu, ku ingin kau hanya cinta aku. Aku bukan seorang persinggahanmu, juga bukan seorang tempat mengadu, namun mendengar keluh kesahmu, ku ingin kau hanya cinta aku. Balik lagi kita di Ngopi Lu hari ini bersama Mika yang akan membahas tentang mom and baby care dan juga ada baby spa juga ya. Kita akan lanjutin obrolan kita. Tadi sampai mana, Chan? Kita sampai di mana ketika ASI mau keluar dalam jumlah banyak boleh diganti pakai susu apa enggak gitu. Intinya tuh Iya. jangan sampai kita yang stres, momnya stres gitu. Kita kan biasanya overthinking. Ibu-ibu kan biasanya overthinking ya. Iya, kita nggak tahu. Kok ASI aku kayaknya sedikit nih, anak aku masih lapar, nanti anak aku kurus, nanti ini Plus itu. suami aku kok nggak peduli banget. Iya, kenapa gitu. suami aku main game terus gitu. Iya. Itu Kenapa kayak aku yang curhatan. begadang, kok aku yang itu membocorkan rahasia ibu. iya, Maaf Bunda. Nah tapi kalau bicara masalah ini ya, after melahirkan itu kan ada namanya baby and mom gitu, dan juga pasti ada father sebenarnya gitu kan. Nah posisinya, kok aku yang nanya ya? Nggak apa-apa. Jadi karena penasaran nih Emang nggak gitu boleh kan. kalau kamu yang nanya. Kalau kan kamu udah pengalaman Ri, kan aku mau belajar gitu. Iya. Nah ketika dalam proses begini sebenarnya mom ini itu kepada teman-teman bidan itu lebih kepada sharing untuk menjaga anak apa juga sharing tentang dirinya untuk tetap stay kayak tadi tuh biar nggak stres gitu, biar air susunya juga banyak, terus nifasnya selesai dengan bersih dan baik gitu. Betul. Gimana Dua-duanya tuh? sih Kak. Dua-duanya. Sharing tentang dirinya, sharing tentang sebenarnya ibu setelah persalinan tuh sangat-sangat sensitif ya Karina, Iya, ya kan? betul. Gitu. Dan memang perlu teman cerita, apalagi ibu muda. Gitu. Gimana sih Kak perawatan bayi baru lahir? Gimana sih Kak teknik menyusui yang benar gitu. Itu sih biasanya kita jaga mental mereka, jadikan diri kita ini wadah untuk mereka bertanya, terus juga wadah untuk mereka di luar itu sebenarnya biasanya ada yang beberapa curhat mertuaku begini-begini kan. Nah, itu kita sebenarnya kita cukup mendengarkan aja. Jadi wadah kadang-kadang ya itu perlu peran serta dari suami Oke. untuk menjadi wadah si istri untuk mendengarkan keluh kesah istri ini apa aja sih gitu. Nah kalau dari mom care sendiri yang diterapkan dari Mika dan teman-teman di klinik itu apa? Maksudnya bentuk pelayanan apa? Pelayanannya apa? Jadi gini, kalau mom care sendiri kebetulan Mika kan belum punya klinik yang ini ya Kak. Jadi Mika itu memang visit
dari satu rumah ke rumah, dari satu rumah ke rumah gitu. Jadi untuk apa namanya pijat laktasi itu masih bisa Mika. Oksitosin, pijat breast care. Jadi bedanya gini Kak. Oksitosin itu bagian belakang, breast care bagian depan pijatannya. Oksitosin itu buat biar dapetin rileks mamahnya. Kalau mamahnya udah mulai rileks, otomatis nanti mudah-mudahan aliran ASI juga makin lancar gitu. Betul. Nah, tapi terus kalau teman-teman yang lain saya bagiin itu untuk pijat ibu hamil sama pijat nifasnya gitu. Pijat nifas tuh ada ya? Ada Kak, pijatan nifas tuh ada. Oh, Itu Gitu. untuk Sama. fungsinya untuk Atau? membersihkan. No, jadi pijat Melancarkan. selayaknya pijatan buat rileks sebenarnya Kak. relax Kan aja. lahiran lo Kak, pasti kan badan capek semua Habis ya. 9 bulan hamil ya. Terus babak belur lagi pada saat persalinannya gitu kan, dibantu biar rileks. Ketika bundanya rileks kan otomatis nanti suplai ASI, produksi ASI juga akan makin lancar gitu. Oh, itu namanya mom care. Betul. Momcare. Itu tuh sebenarnya ada pelatihan khusus nggak sih atau siapa Ya, aja boleh? kebetulan Mika ada pelatihannya Kak. Itulah yang membedakan akhirnya kami dengan pijatan tradisional. Kalau kami namanya pijatan modern, di mana kami juga ada sertifikasinya Kak, ada Oke. pelatihannya. Kebetulan saya kemarin di Banjar gitu. Berarti itu memang ada teknik khusus Ada. berbeda sama pijat-pijat Iya. yang Betul. pijat apa pijatan Pijat mama tradisional. pijat bayi Tradisional, gitu betul, ya beda. dukun bayi gitu dukun kan. bayi gitu. Mm-mm. Tapi itu kolaborasi nggak sih? Maksudnya kan tadi kita juga ada diskusi tentang apa maaf dukun beranak bahasanya ya gitu. Atau maaf bidan kampung itu juga ada bahasanya. Itu kolaborasi nggak sih teman-teman bidan? Terkait Di apa era nih Kak? sekarang ya? Di era Maksudnya sekarang terkait. kalau dulu kan kayaknya perbedaannya signifikan. Iya. Kita melihat secara medis dengan secara tradisional itu kan jauh banget ya. Ininya kalau sekarang tuh kayak gimana? Kalau ditanya persalinannya kan, ini pertolongan persalinan ya. Kalau pertolongan persalinan, setahu saya sekarang bida-bida dukun-dukun kampung tuh malah ayo ditarik nih malahan, diedukasi, dikasih pendidikan biar ngebantu nanti bidannya pada saat membantu pertolongan persalinan. Jadi gitu. partner gitu. Betul. Iya. Jadi Kerjasama ya. betul Kak. Jadi bundanya nanti bidannya mengatasi, menanganinya, terus nanti kalau udah bayinya lahirlah bayinya tuh sama dukun kampungnya. Bisa seperti Sebenarnya kan beliau tuh bisa aja, cuman memang dikasih tahu pakai handscoon misalnya, Oh, iya, harus betul. steril, harus bersih gitu-gitu kan. Tali pusarnya jangan diapa-apain ya gitu. Nah, tali Emang pusar biasanya diapain? nggak, biasanya kan Kak ada yang dikasih apa namanya, ini Oh, yang dikasih. terbaru. Yang terbaru tuh mau dikasih ini Kak, apa namanya? Apa yang warna kuning itu Kak? Kunyit. Kunyit. Untuk apa parutan itu? kunyit katanya biar cepat lepas puput gitu. Oh, di bayinya? Tapi itu berpengaruh nggak Gitu-gitu. sih? Enggak Kak, itu Bisa mitos, infeksi, malah kan? infeksi, betul kata Karina, malah Oh gitu. infeksi, betul. Jadi harusnya tali pusar itu digunting, dipotong. Iya, Memang tali- dipotong. memang Memang dipotong. dipotong. Perawatannya kali Kak, Oh. perawatannya itu yang penting bersih dan kering, tidak dibubuhkan alkohol, betadin dan lain sebagainya. Dibiarin aja. Dibiarin sampai dia lepas aja, sendiri ya. betul. Jadi zaman saya waktu masih SMA malahan kuliah itu malah zaman dulu itu dikasih kayak betadin, alkohol. Nah, semakin kesini makin nggak ada sama sekali malahan. Di era kamu pernah nggak lihat bayi tali pusarnya dikasih koin biar nggak ini Nggak katanya? tahu. Jadi koinnya ditempelin di sini nih. Tapi bener nggak sih kalau tali pusar bayi itu dikasih perban gitu atasnya? Nggak usah Nggak sekarang. perlu. Bukan ya. perban sampai kasa gitu ya? Iya, Kasa kasa. steril. Nggak perlu. Yang penting prinsipnya bersih dan kering gitu. Pakaiannya, penutupnya, Iya babatnya. betul, makanya gitu ya? biasanya tali pusar itu di atas Kak, di atas tali pusar nih misalnya, tadi tali pusar di bawah sini popoknya, jangan dibiarkan tali pusarnya tuh di bawah begini. Di Oh. luar Dia ya. pengap Kak, betul. Jadi tali pusarnya di luar aja, popoknya di bawah. Oh, oke. Gitu. Dan sekarang ada jepitannya gitu ya, kalau kita Iya, dari rumah sakit betul. kan ada jepitannya, jadi kita Betul. lebih enak lagi. Betul ininya Kak, ya. betul Kak. Berarti Rina. itu juga yang diedukasi ke teman-teman rekan-rekan Betul. bidan-bidan yang sebelumnya gitu. Betul. Oh, oke. Nah, ini menarik nih. Tadi kan tentang mom care gitu. Kemudian juga ada baby care. Nah, kalau baby care ini kan setelah dilahirkan kan apakah ada perawatan khusus atau special treatment apa? Ada, gitu? jadi baby care ini satu memandikan bayi tadi Kak. Kan mama bisa, papa bisa. Takut. Serius? Orang takut. Iya. Oh ya? Bayi Banyak kecil yang tidak berdaya yang lehernya kemana-mana itu, Sebenarnya aku tiger apa tadi namanya? Tiger on Tree Kak. dia Tiger tidak bergerak. Oh iya baik-baik. Kamu Aku coba yang coba. bergerak deh, mandiin Serius? terus. Aku pernah loh pegang bayi baru berapa jam begini, beneran. Iya, Iya beneran. mandiin deh coba. Nggak berani begini sih waktu itu. Biasa Kamu karena diam ya, takut. diam. Oke. Nah tadi baby care gimana? Gitu, jadi perawatan bayi baru lahir itu contohnya kayak memandikan bayi sih Kak. Mandikan bayi, perawatan tali pusarnya juga, terus mengajarin juga biasanya bunda sama ayahnya untuk ganti popok. Banyak kok Kak, bunda-bunda nih yang sudah ngikutin kelas Karina.
Kebetulan kan kita juga ada kelasnya juga nih, private nih buat ayah bunda kalau misalnya mau belajar tentang menyusui, tentang tentang memandikan bayi itu ada. Cuman kadang memang saat eksekusinya mereka udah ini Kak nggak percaya diri, Iya. takut, Nggak yakin. nggak yakin. Padahal mereka udah ikut Padahal anak kelas. sendiri loh ya. Betul. Itu sebenarnya kalau program seperti itu apakah bundanya ikut atau ayah juga ikut? Dua-duanya Kak. Harusnya ikut. Harus oke. dua-duanya biar ayahnya juga tahu gini. Jadi ketika bunda tuh kayak ibarat tuh kayak jadi ratu deh Kak menurut aku ketika harusnya lahiran itu cuman kayak buat nyusuin doang, masak ada yang masakin, nyuci ada yang nyuciin. Oke, di luar negeri tuh kayak ya. gitu. Selama proses dia sampai Nifas. pulih lagi. Iya betul, Oh. karena recovery-nya itu aja perlu lama-lama 40 hari nggak sih apa berapa itu hari? nifasnya. Tapi kalau Recovery bekas keseluruhan- jahitan? Iya Itu lebih benar. panjang ya? Iya betul. Bukan cuma itu juga sih Kak. Recovery Secara mentalnya, secara mental itu yang PR hormonnya, banget, betul. Apa sih namanya baby blues ya? Iya, Baby betul. Itu banyak nggak sih kejadian sekarang atau Banyak, Kak. angkanya lebih meningkat daripada dulu sama sekarang? Nah, kalau ditanya angka aku kurang paham ya. Kalau ditanya angka, cuman kalau ditanya banyak tuh ada. Kadang-kadang bahkan kami nakes pun juga iya. Kan gini Kak, merasa nakes lalu merasa bisa. Ketika Nah, merasa bisa maka akan lalai tuh pada saat ininya. Ah. Terus tiba-tiba ada problem aja dikit ngedrop. Gitu itu biasanya. bisa kejadian juga Bisa. walaupun maaf tidak melahirkan secara langsung tapi memegang bayi orang lain itu juga bisa menyebabkan baby blues juga. Baby blues tuh buat ini aja sih Mamanya. Kak. Oh, bisa ini juga merasa tertekan juga gitu. Iya. Oh iya. Oh, kirain. Kenapa? Kamu Nggak pikir apa-apa. bahagia terus hidup Nggak, perempuan? tadi kan dibilangnya kalau kita udah ngerti bagaimana handle bayi, kebanyakan di handle pusing juga gitu. Iya, Oh, benar. Oke. Kamu nggak boleh nakal ya? Jadi baby care tadi ada baby spa ya? Iya, Kak. Adanya Nah kalau ada baby spa apa? Pijet-pijet Jadi juga? pijat juga Kak, masas juga, renang juga iya. Cuman sekarang sih saya fokusnya untuk yang pijat aja Karina, karena kalau misalnya yang renang itu kan kita harus bawa kolamnya Iya. ya gitu. Belum lagi ngisinya ya. Betul. Air hangat pula. Betul. Dan ada penelitian Kak, bayi-bayi prematur itu kalau misalnya dipijat ya, bayi-bayi prematur itu berarti kan nggak cukup bulan lahirnya. Iya. Itu 47% mereka akan kenaikan berat badannya lebih signifikan dibandingkan bayi-bayi prematur tidak dipijat gitu. Karena sirkulasi darahnya lebih lancar. Ketika sirkulasi darah lancar, suplai oksigen ke otak lancar gitu. Oh, oke. Tidurnya lebih nyaman, makan atau minumnya lebih kuat gitu. Karina udah ada pengalaman kemarin Iya. gimana Kak? Tapi ini kan berarti kan kalau sertifikasi ya Mika, berarti kalian belajar bagaimana misalnya kayak tadi memijat oksitosin. Berarti kan ada titik-titik tertentu yang Betul. harus dipijat misalnya Betul, ya. betul. Kemudian bayi juga ada titik-titiknya. Betul, Jadi betul. ini pijat bukan sembarang pijat. Nasik. Ini pijat membuat kita menjadi tambah cerdas Iya. ya sih. Tapi boleh aku ini Kak, kalau untuk yang oksitosin breast care itu sebenarnya bidan tuh harusnya semuanya bisa. Karena itu masuk dalam mata kuliah kami Kak, Oh, ada gitu. prakteknya gitu. Untuk pijat oksitosin, untuk breast care ada. Tapi ini Mika misalnya datang ke rumah customer gitu ya, misalnya laktasi tadi ya, pijat laktasi, oksitosin, itu diajarin nggak ke suaminya atau siapapun yang Diajarin. Suaminya juga bisa Iya. pijetin. Jadi kan Itu kalau lebih waktu, suami sebenarnya. waktu misalnya perlu nih Iya, Mika betul. lagi ada jadwal lain gitu betul, kan. betul, Jadi betul. ada yang bisa Betul. ini. Ada kok yang sampai video call Kak. Saya bantu ya, karena waktu itu pernah malam-malam telepon kan minta ini. Saya bantu ya dari video call, nanti bapaknya tolong bantu deh pijat bundanya gitu. Oksitosin tuh kalau bisa suami. Oh gitu. Enggak Itu lah, namanya nggak meratukan ini ya bunda. Dia pijatnya di mana sih, di belakang sini? belakang Kak, di belakang Di di sini. pundak ya. Di mana? Di sini. Iya, jadi ada titiknya. Nah, coba. Maaf ya Kak. Boleh, gimana sih? Aku harus Boleh. ngadep mana? Sini. Rina ada, aku atau aku? Ayo, coba Mika ya. Maaf ya Kak. Jadi Iya. ada tiga titik di sini. 1, 2. Awas ketiduran Nggak ya. kelihatan, nggak Iya kelihatan, betul. Jadi kalau misalnya Gimana sih biar kelihatan? Ada belakang deh. gini ya, maaf ya Kak. Jadi memang betul kalau oksitosinnya tepat, nanti bundanya tiba-tiba rileks, otomatis tidur, gitu. Oh, tiduran? Oh belum ya? Terus gimana? Jadi gitu Kak, jadi maaf ya. Terus di sini, Ini enak di kok. sini, Enak sama kan? di sini. Nanti akan, ya kalau pakai minyak lebih enak lagi Kak. Oh, oke. Nah, Oh titiknya di atas itu ya? Ya, itu di tulang belakang bukan tulang sini, belakang, kan? Iya. tuh, gitu. Tapi beneran enak sih. Itu, Enak itu kan? nggak pakai tekanan, aku cuman gini. Iya tapi enak loh. Enak, emang enak. Iya. Gimana Makanya, enak dek? Mungkin bunda-bunda ada yang mau coba, nanti bisa hubungin Mika juga karena Mika bisa home service ya. Iya betul Mika ya. Kak, betul. IG-nya di Purnama Care. Purnama Care, bisa dicek, di follow sekarang. Karena nanti bisa dilihat situ ada baby spa, kemudian ada tadi moms care, siapa tahu ada yang perlu untuk pijat, laktasi, Betul. oksitosin,
ataupun pijat bayinya, minta tolong mandiin bayinya yang baru lahir juga bisa. Atau Iya. konsul Kak, konsul tentang menyusui juga boleh. Konsultasi untuk menyusui, karena menyusui tidak segampang itu saudara-saudara ya. Iya. Ternyata tidak semudah itu menjadi seorang ibu, tapi lebih enak lagi ketika ibu ditemani sama ayah juga untuk Iya. bekerja sama ya. Betul. Oke, aku baru tahu loh ternyata tuh pijatnya dilakukan sama suami. Kemana aja Cacan selama ini ya kan? Iya. Kemana kamu? Oh, sebentar aku tanya, kemana kamu selama ini? Kamu harus belajar juga nanti mijet Chan, biar Iya. bisa support ya. Iya, kamu nanti dipijat juga ya? Tapi boleh nggak sih orang tua itu mijit-mijit bayi gitu? Boleh Kak, Oh, gitu. boleh. Biasanya Tapi tidak Mika boleh ajarkan- kencang-kencang ya? Betul Kak. Jadi biasanya Mika ajarkan contohnya kayak pijat ilu atau I love you. Itu buat bayi kembung, buat bayi kolik, itu ngatasin banget Kak. Tuh Mika ajarin biasanya. Sebentar, pijat I love you. Hati-hati, soalnya habisnya ada review dari teman-teman kita soalnya. Apa tuh? Nanti ada sesinya sendiri. ada. Terus apa lagi pijatannya yang boleh? Ya itu biasanya yang biasanya Mika ini kan ajarkan, ajarkan. Oke. Berarti itu nanti ayah dan bundanya tetap harus Betul. sama-sama ya? Atau udah bisa tummy time, tengkurap. Tummy time. Tummy time? Iya, Kalau kamu tengkurap. me time kan? Oh iya, tummy time. Oh, Oke. tengkurap. Ajarin cara. Ini pijat I love you tuh yang Ada kayak gini ya? lucu banget, Iya, Kak, gemes yang banget gini namanya. ya. Iya betul. Oh, bukan. Jadi gitu pijatnya biar dia tidak kembung. Betul. Biasanya perutnya kan kembung. Kurang nyaman Kak, betul. Iya. Banyak Oke. gas. Sama Pada- biasa berarti digini-giniin itu nggak sih? Betul, Kak, Yang kayak naik digoes-goesin sepeda naik ya. sepeda, Kayak betul. goes-goes biar dia Oke. bisa kentut. Biar ususnya bergerak. Jadi bantu untuk ngeluarin gas. Oke, pada intinya adalah bagaimana ketika kita bertanggung jawab untuk memiliki anak gitu, Iya. itu tuh nggak cuma tugas istri untuk hamil dan melahirkan, tapi untuk suami juga ya. Betul Kak. Habis itu jangan lupa nanti pada saat setelah melahirkan juga ada namanya itu perawatan untuk bayinya, untuk mamahnya, gitu Betul. kan. Terus juga bagaimana menyusui dengan baik dan benar. Gitu. Betul. Keren. Oke, itu tadi. Tapi kita juga ada yang khusus untuk edisi kali ini karena kita punya teman yang bakal nge-review. Ini hasil diskusi kita sama Mika ya. Kita lihat bagaimana dia akan menyampaikan Apakah dia informasi. bisa mereview? Apakah dia bisa pijat I love Apakah you? dia bisa mengalahkan kami dalam mereview sesuatu? Atau dia bisa memijat-mijat tami-tami? Apa tadi namanya? Tummy time. Tummy time. Tummy time time. apa? Itulah pokoknya kita akan lihat bagaimana dia lakukan. Ini dia. Perkenalkan, saya Ilmi Ismi. Saya sudah menikah, saya menikah dengan wanita asal Barito Timur. Dan istri saya baru aja melahirkan. Wah, pas banget ya kan. Tadi narasumbernya bahas perawatan ibu dan bayi. Pas banget tuh sama saya. Istri saya baru melahirkan dan sejauh pernikahan ini, saya merasa pernikahan tuh banyak kagetnya teman-teman. Terutama habis istriku melahirkan. Habis istriku melahirkan, di kampung istriku itu masih percaya stereotip tentang setelah melahirkan, tali pusat anak sudah putus, itu wajib dimasukin emas. Nggak masuk akal, aku bilang aku nggak setuju dengan statement ini. Tapi aku nggak berani ngelawan. Aku takut mertuaku. Jadi pas mertuaku bilang, Ilmi, masukin dong emas ke tali pusat anakmu yang sudah lepas itu. Iya bu, nanti ku masukin. Tapi dimasukin ya, jangan enggak. Iya bu, ibu mertuaku nggak tahu kalau aku nggak masukin. Emasnya ku jual buat berlangganan TVRI Sport, TVRI, mantap. Tadi mbaknya bahas pijat I love you, Mas Cacan. Bisa aku, I love you. Bisa aku Mas Cacan. Ini titipan Pak Produser Mas Cacan, katanya suruh roasting Mas Cacan. Mas Cacan, itu tadi ku tanya, Mas Cacan nama panjangnya siapa? Dia jawab, Cacan aja. Syukur dia presenter. Kalau dia kameramen namanya bukan Cacan aja tapi Cacan Handycam. Terus apa lagi ya kagetan tentang pernikahan? Di awal pernikahan aku juga kaget teman-teman. Kaget ketika ngurus pernikahan di KUA. Di KUA pas aku daftar aku udah bawa berkas lengkap. Aku bilang ke petugasnya, Bu saya mau ngurus nikah. Petugasnya bilang, oh iya mas silakan, namanya siapa? Ilmi bu, umur berapa? 28. Pekerjaan mas apa? Stand up komedian bu. Wih kata ibunya, stand up dong, stand up. Apaan maksudku? Kok harus dicobain sih kerjaanku? Aku nggak kebayang kalau Mas Cacan yang nikah ya kan.
Dia presenter, datang ke KUA. Mas Cacan bilang, Bu saya mau ngurus nikah. Iya Mas silahkan, namanya siapa? Cacan, umur berapa? 28, pekerjaan apa? Presenter, wih center dong center. Udah itu aja teman-teman dari saya Ilmi Ismi, sekian terima kasih. Terima kasih Ilmi, itu tadi reviewnya. Ternyata emang kita harus lebih care sama siapa? bayi dan mamanya Oh. dan papanya. Mika terima kasih banyak. Sama-sama dan Terima kasih banyak ya. Kamsahamnida, oh my god, murah. Iya. Oke, buat bunda-bunda di rumah ataupun ayah-ayah juga yang perlu bantuan mungkin dari Mika, boleh langsung di follow Instagramnya sekali lagi di Purnama Care ya. Oke. Dan akhirnya itu sebagai pengingat kita bahwa ternyata sekali lagi kesehatan bayi dan ibu itu juga tanggung jawabnya bersama. Betul. Iya, betul. Dan bagaimana baiknya ngobrol sama bidan, ngobrol sama dokter boleh dibantu nanti sama Mika sama Purnama Care juga ya. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak Ilmi tadi udah ngisi juga. Terus ada Ratu tadi sepupu aku. Iya, Terus ada Mika juga yang udah datang hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk Anda semua yang sudah menyaksikan kami hari ini. Jumpa lagi di episode terbaru lainnya. Saya Rina Ardila dan juga Cacan dan juga David Embang dan juga Gracia Septiani yang cantik-cantik ganteng-ganteng. Mau ucapkan terima kasih banyak, sampai ketemu lagi pamit di undur diri. Bye. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu. Ngopi helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu. Ya ngopi helu. Ya ngopi helu. Ya ngopi helu. Ya ngopi helu.